Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Materi kali ini adalah tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang kita bahas pada video ini adalah 4. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tolong menolong. Dan yang keempat adalah menyebarkan salam. Tapi banyak sekali akhlak terpuji yang bisa kita praktekkan. Nah, 4 ini saja yang kita bahas. Yang lainnya nanti kapan-kapan. Yang pertama tentang kasih sayang. Kasih sayang terbagi menjadi 3. Kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang terhadap hewan, kasih sayang terhadap tumbuhan. Nah, kasih sayang kepada manusia, maka kita harus berkasih sayang kepada orang tua, kepada guru, kepada adik dan kakak, bersaudara, bahkan kepada teman-teman. Kepada orang tua taat dan patuh, kepada guru mendengarkan nasihatnya, kepada adik dan kakak saling berkasih sayang, tidak bertengkar. Kepada teman-teman adalah dengan cara menjaga hatinya, kemudian berbagi bersama teman-teman. Kemudian yang kedua, kasih sayang kepada hewan. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah juga, termasuk yang harus kita kasih sayangi. Jangan sampai kita menyakiti hewan, menendang, kemudian melempar-lempar. Contohnya ada kucing yang lewat nanti ditendang, itu tidak boleh. Kalau ada hewan yang membutuhkan pertolongan kita, maka akan kita bantu seharusnya. Tidak boleh menzolimi, tidak boleh menyakiti, karena kita harus berkasih sayang terhadap hewan. Yang ketiga, kasih sayang kepada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini adalah makhluk ciptaan Allah juga. Tumbuhan itu juga berzikir kepada Allah. Beda kita, kalau kita zikirnya kadang habis sholat saja, tapi kalau tumbuhan selalu berzikir kepada Allah. Maka kita harus menyayangi tumbuhan. Bagaimana caranya? Kita menyirami tumbuhan, kemudian memberi pupuk, kemudian tidak menebang sembarangan, dan seterusnya. Nah, anak-anakku sekalian, contoh akhlak terpuji yang kedua adalah kerjasama. Nah, kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Jadi, kalau kita bekerja dengan bersama-sama, artinya itu kerja sama. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah dengan membersihkan kelas, piket. Nah, nanti terbagi, ada yang menyapu, ada yang ngangkat kursi, ada yang ngelap-ngelap, ada yang menyusun buku-buku yang ada di meja. Nah, itu contoh dari kerja sama. Bisa juga dengan ketika pulang, ya, bekerja sama dengan orang tua, bersihkan, cuci piring, kemudian bantu ayah menyuci motor, menyuci mobil, membersihkan halaman. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah tolong menolong. Tolong menolong artinya kita membantu orang lain atau meringankan beban orang lain. Nah, tolong menolong ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Islam untuk supaya kita bisa mendapatkan pahala juga. Kalau kita tolong menolong, maka Allah akan cinta dengan kita, dan Allah juga akan selalu menolong kita ketika kita dalam keadaan sulit. Nah, bisa tolong menolong kepada fakir miskin, orang yang miskin. Kemudian bisa juga dengan cara misalkan temannya lagi kesulitan, ya, maka kita tolong temannya. Kita sedekahkan uang kita kepada teman yang membutuhkan. Misalkan temannya lagi nggak sanggup, kita bawa bekal, ayo berbagi
makanan bekalnya dengan temannya yang tidak sanggup. Insya Allah nanti akan digantikan, tidak di dunia maka nanti di akhirat. Kemudian yang keempat adalah menyebarkan salam. Nah, saat seorang muslim bertemu dengan seorang muslim lainnya, wah, sunnah hukumnya memberikan salam. Tapi ketika orang itu sudah bersalam, maka wajib hukumnya kita untuk menjawab salam. Ustadz ulang lagi, hukum memberikan salam adalah sunnah, tapi kalau menjawab salam hukumnya wajib. Semakin kita banyak mengucapkan salam, menyebarkan salam kepada bapak ibu guru, kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada kakek, nenek, bahkan ke adik juga, maka semakin banyak pahala kita. Nah, bisa juga salam ini akan menjadikan penyebab kita akan menjadi masuk ke dalam surga. Maka keutamaan dari salam itu sangat luar biasa. Anak-anakku sekalian, maka mulai dari sekarang mungkin kita sudah mengamalkan, tapi yuk kita perbanyak lagi salam kepada orang yang tidak kita kenal juga. Boleh kita memberikan salam, asal yang kita berikan salam itu adalah sesama muslim. Nah, begitu anak-anakku sekalian, ini adalah contoh dari akhlak terpuji. Masih banyak sekali contoh akhlak terpuji yang lain, tapi di dalam video ini kita sudah membahas 4, dan yang lainnya nanti bisa kita bahas di lain waktu. Oke, itu untuk perhatiannya anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.